sekolah Sungai Ciliwung? Udah berapa lama? 5 bulan. Belajar apa aja sih kalau di sana? Banyak Om kegiatannya. Ada yang membaca, mewarnai, Terus? berlatih perahu, sama membuat pupuk. Main perahu di Sungai Ciliwung. Ya, Selain main ngapain aja? Ada mungut-mungut sampah juga atau apa gitu? Iya? ya. Ini loh Kak, sekolahnya. Wah, bagus juga ya. Ayo Kak, kita masuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Lagi pada mau belajar ya? Iya. Kakak boleh ikut nggak? Boleh. Nama kakak Ardesir. Kakak dari Bandung. Jauh-jauh pengen belajar di sekolah Sungai Ciliwung. Kalau untuk tugas sehari-hari itu kita di TPS 3R, itu kita menunggu warga memilah sampah dari rumah untuk ditimbang dan diolah menjadi kompos. Itu sangat baik karena di lokasi saya bertugas juga itu PLN Peduli juga ikut campur dalam mengasih dana dan membangun sarana prasarana untuk pengolahan kompos. Pagi anak-anak. Pagi. Mas, kenalkan saya Ardesir. Asnul. Saya dari Bandung. Jadi saya tahu sekolah Sungai Ciliwung udah lama banget dan pengen belajar. Boleh nggak saya belajar? Oh boleh, silakan. Makasih ya. Ya adik-adik, kakak di sini ingin menjelaskan pupuk kompos. Pupuk kompos itu ada 2 jenis, yang satu pupuk kompos padat dan yang satu pupuk kompos cair. Untuk pupuk kompos padat itu kita menggunakan bahan bakunya seperti sisa makanan, daun-daunan. Kalau untuk pupuk kompos cair itu kita menggunakan buah-buahan. Ada yang ingin ditanyakan? Kak, kalau mau membuat pupuk kompos itu berapa lama ya Kak? Untuk pupuk kompos padat, kita untuk pembuatannya dia untuk normalnya 50 hari. Oke adik-adik, untuk materinya sudah, kita langsung ke tempat pembuatan komposnya. Mas Desir, silakan ikut. Makasih. Buka daun. Iya. Iya. Ini dipotong dulu ya. Iya. Jadi daun yang sudah kita kumpulkan kita cacah biar kecil-kecil, dia untuk prosesnya biar lebih cepat. Jadi dari ini Iya. setengah jadi. Ya, jadi sampah yang tadi dikumpulkan oleh anak-anak ini kita cacah. Nah, ini untuk tahap pertamanya, tahap yang baru dimulai. Dan untuk kesini ini tahap yang sudah setengah jalan. Nah, jadi dia setelah 24 hari itu akan jadi seperti ini Mas, hitam. Nah, ntar setelah kalau Mas mau lebih bagus itu dari ini kan dia masih ada kasar-kasarnya nih Mas. Nah, itu kalau digiling. Oh, digiling. Digiling lagi, kalau enggak diayak itu bisa ntar akan jadi seperti ini. Dia nih kalau yang bagus ini dia nggak bisa padat. Bisa Tuh. padat tuh. Iya. Ini udah tinggal ditabur aja. Ini dia dicampur oleh tanah. Jadi penggunaannya ntar Mas ambil tanah dan ini itu diaduk menjadi satu, ditaruh benihnya atau benih atau bibit seperti itu. Oh, ini buat media tanam pertama. Iya, ini pertama dan selanjutnya nggak apa-apa. Jadi ntar kalau udah dalam proses itu ditambah kompos lagi di atasnya, di pinggir, jangan dempet sama daunnya, di pinggir-pinggirannya aja, agak jarak, itu nggak apa-apa dikasih ini. Telah waktuku. Waktu untuk menghargai sinar mentari. Mengisi masa senggang dengan hal yang menyenangkan.
menyentuh tanah dan hasilnya. Mensyukuri air, Melestarikan budaya. Aku optimis bahwa aku akan bisa menjaga alam beserta kearifan lokalnya. untuk dijaga berkesinambungan hingga siapapun setelah aku dapat menikmati alam dan segala isinya. Sekolah Sungai Ciliwung mendidik warga sekitar mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan, ibu-ibu turut mendapat manfaat dari sekolah ini. Mereka diajari tentang bank sampah, mulai dari cara menabung sampai membuat kerajinan daur ulang sampah yang menghasilkan uang juga. Yang dampak yang berasa sekali yang saya rasakan, dulu awalnya sebelum adanya Sungai Ciliwung ini, kita ulang peduli dengan namanya sampah. Kita buang sampah sembarangan di kali, ataupun membakar sampah sembarangan di kebun gitu. Tapi setelah datang saung PLN ini, apalagi dengan datangnya Pak Usman yang sedikit-sedikit memberikan kami pencerahan gimana cara peduli dengan lingkungan. Sekarang alhamdulillah kami sudah mulai sadar, kami tidak mencemari sungai lagi, kami sudah ada rasa takut dan rasa bersalah apabila membuang sampah di kali. Dan akhirnya merambah ke bank sampah, ibu-ibu di sekitar sini gimana caranya mengolah barang-barang bekas menjadi barang-barang yang bisa menghasilkan sesuatu. Yang kebetulan di sini ada seorang yang berkompeten yaitu Ibu Sam yang mengajarkan ibu-ibu di sini untuk membuat kerajinan barang dari bahan-bahan bekas ini. Dampak yang paling dirasakan sekali mungkin dengan lingkungan. Lingkungan awalnya di sekitar kali ini tidak ada tidak ada taman, tidak ada keindahan, adanya kali kotor gitu kan. Sekarang alhamdulillah setelah adanya PC ini dan dibantu dari PLN, terutama ya lingkungan sekitarnya, terutama yang di sini itu sudah banyak tanaman, taman-taman dibuat sehingga warga-warga di sini kalau datang merasakan keindahan gitu. Halo adik-adik, habis ada kegiatan apa ini? Habis bikin kompos. Oke, setelah ini kita ke titik nol ya, belajar nanti tentang susur sungai dan bersihkan sampah. Oke, silakan. Oke, kalian tadi Amira, bikin apa? itu siapa? Itu Pak Usman, Kak. Pak Usman itu siapa? Yang bikin sekolah ini, Kak. Ingat bikinnya. Oh, ini dia nih. Ayo, Mira. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya Ardesir, Pak, dari Bandung. Saya udah dengar tentang Sekolah Sungai Ciliwung udah lama, tapi baru sekarang berkesempatan. Saya pengen sekali belajar lebih jauh tentang Sekolah Sungai Ciliwung. Ya, selamat datang Mas di Sekolah Sungai Ciliwung. Saya sangat bahagia Anda datang ke sini. Kita nanti berkegiatan dengan anak-anak untuk naik perahu dan susur sungai sambil ngambil sampah. Boleh. Mari kita ke sana. Aduh, Pak Usman, saya kehormatan banget nih Pak bisa ketemu sama pencetus Sekolah Sungai Ciliwung. Ya, saya juga merasa kehormatan datang tamu ya dari Mas ya, yang saya juga kenal sebagai tokoh pergerakan di gunung ya. Masih jauh Pak dari yang Bapak lakukan Pak. Ya, ini salah satu komitmen kita menjaga dan melestarikan sungai dan lingkungannya. Bagaimana kita sekarang lebih banyak mengedukasi masyarakat ya. Nah, inilah konsep yang kita lestarikan ya, naturalisasi sungai. Nah, itu ada anak-anak yang akan latihan perahu dengan kita nanti dengan susur sungai. Siapa? Susur sungai?
Ya, sambil nanti membersihkan sampah. Ya, biasanya kita lakukan itu. Oke, halo anak-anak. Ya, hari ini kita kembali latihan lagi ya. Nah, sebelum itu kita gunakan dulu alat-alatnya ya sebagai langkah antisipasi untuk keselamatan kita. Oke, masing-masing mengambil alat. Ambil. Hah? Aku juga. Ambil. Nah, ini Mas kegiatan teman-teman kita nih yang lagi latihan. Ini ada berapa orang ya? Berapa tim? Ini 2 tim. Putra 6, putri 6. Jadi mereka ini dari dasar latihan dasar sampai sekarang udah bisa melawan arus dia. Wah, mereka kegiatan rutin ya? Kegiatan rutin setiap Sabtu, ya setiap Sabtu. Jadi mengenali berinteraksi dengan sungai sekaligus bersih-bersih sampah. Iya, sekaligus bersih sampah. Mulia sekali, Pak. Selamat pagi. Pagi. Oke, adik-adik sekalian, kita siap-siap untuk mulai latihan. Tolong dicek semua kelengkapannya. Sudah siap? Ya. Dayungnya oke? Lampunya sudah dikancing? Helm? Oke, kalau sudah kita siap-siap untuk latihan. Ya. Nah, ini Mas. Adik-adik kita. Doa dulu dong, Pak. Oke, semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Mas, sekarang kita lihat kegiatan di Sungai Ciliwung ya. Nah, banyak kegiatan nanti yang bisa kita lakukan. Sebelum kita naik perahu, kita pakai ini dulu, pelampung dan helm. Apa aja Pak kegiatan masyarakat biasanya di sini? Kegiatan kita biasanya di sini dari sekolah sungai, di saung, kegiatan anak-anak, kegiatan anak muda, mancing, kegiatan ibu-ibu juga, ngolah sampah. Ada beberapa kegiatan yang nanti bisa kita lihat. Nah, setelah dari sini, kita nanti lihat tempat kita nanam di kawasan camping ground. Nah, di situ lokasinya memang khusus disiapkan untuk anak-anak camping. Nah, ini Mas ada pohon yang mau kita tanam. Pohon apa nih, Pak? Nah, ini yang kita bawa pohon duren, ini pohon sirsak. Nah, ini kita rencana tanam di tempat camping ground nanti. Kegiatan kita rafting ya. Dan selain rafting ini, kita juga bisa membersihkan sungai. Supaya sungai bersih. Kalau sungai bersih, ikannya kembali lagi gitu. Nah, saya penasaran sebenarnya itu komunitas yang berdasar masyarakat gini kan pasti butuh butuh ketertarikan, minat dari masyarakat. Gimana Pak menarik masyarakat biar mau gabung? Ya, awalnya sih kita kasih contoh dulu, kita bersihkan satu spot gitu. Satu spot berhasil, kita coba komunikasi dengan teman-teman gitu. Nah, contoh kayak gini nih, Bang, dapat ikannya Bang? Oke, nanti kita bakar di camping ground ya. Oke, siap. Ya, jadi ini salah satu faktor ya. Sungai ini bersih, ikannya akan ada lagi. Iya, ada banyak ikan di sini, macam-macam di sini. Ada ikan baung, ikan keting, ikan nila, ikan lele, ikan mujair. Bahkan di sini masih ada udang. Udang ya, kayak udang agak besar yang kayak lobster tuh di sini ada. Masih ada. Dulunya waktu belum dibersihkan nggak ada? Dulunya ada awal sebelum terus setelah itu kan kotor kali limbahnya, kemudian ada sampah. Nah, terus sejak banyak teman-teman yang mulai bersihkan sungai, sampahnya berkurang, kualitas airnya meningkat, ikannya ada lagi. Artinya kalau sungai bersih pasti banyak ikan yang muncul di situ. Sekarang ada 128 km Sungai Ciliwung. Berapa yang udah kita cover, Pak? Yang kalau kita cover ini dari sini sampai Manggarai itu udah sekitar 30-an kilo ya. 30-an kilo. Kemudian kadang-kadang kita bergerak ke hulu. Itu juga memberikan penyuluhan atau kita komunikasi dengan kawan-kawan.
supaya mereka membentuk juga. Jadi semua kita gerak untuk menyelamatkan Ciliwung gitu. Nah, contoh di sini kita pertahankan kondisi natural ya, karena kan sebagian besar ruas Jakarta sudah dibeton. Nah ini ada yang natural, kita pertahankan. Kenapa Pak? Ya karena sungai yang secara natural ini jauh lebih baik, penyerapan airnya jauh lebih baik, kemudian vegetasinya terlindungi, hewan-hewan ya terlindungi juga, ada banyak di situ dibandingkan dengan yang dibeton. Nah tapi kita tetap melakukan pengerasan penguatan dindingnya dengan menggunakan batu. Kayak misalnya seperti ini, menggunakan bronjong batu. Kalau bronjong batu ini kan dia air bisa meresap ke daratan atau dari daratan bisa meresap ke sungai. Nah, jadi ini yang kita rekomendasikan untuk wilayah sini, gitu. Karena biar ini tetaplah natural sebagai bagian penyelamatan daerah terbuka hijau, seperti itu. Inilah waktuku. Waktu untuk menghargai sinar mentari. Mengisi masa senggang dengan hal yang menyenangkan. Membelai alam, Menyentuh tanah dan hasilnya. Mensyukuri air, melestarikan budaya. Aku optimis bahwa aku akan bisa menjaga alam beserta kearifan lokalnya. untuk dijaga berkesinambungan hingga siapapun setelah aku dapat menikmati alam dan segala isinya. Nah, sekarang kita ada di kawasan camping ground, Mas. Jadi tempat anak-anak camping. Di sini nanti kita tanam pohon yang kita bawa ini. Ya, ini tempat green camp kita ya. Jadi tempat anak-anak camping ya, ngecamp. Nah, kita gunakan di sini untuk melatih mereka untuk mencintai alam secara langsung di lokasi, bahkan nginep di sini. Tadinya ini apa? Nah, ini awalnya juga berantakan, tempat sampah juga. Kita rapikan, kita bersihkan, kita izin dengan pemilik yang ada di lokasi, kita rapikan. Jadi memang hampir semua ruas Ciliwung itu tempat sampah, terutama ilegal ya, tempat sampah ilegal. Warga masih aja ada yang buang sampah. Nah, terus kita coba bagaimana supaya kawasan ini menjadi sebuah wahana edukasi lingkungan untuk warga sekitar. Sebentar Pak, ini ada tenda-tenda nih Pak. Iya. Ini siapa nih? Nah, ini kebetulan ada kegiatan ya, teman-teman kita dengan tim PLN peduli di sini yang berkegiatan kemah peduli lingkungan. Jadi PLN ini ngebantuin? Iya, membantu Mat PJ juga untuk melaksanakan edukasi kegiatan lingkungan. Nah, ini anak-anaknya yang nanti nanam pohonnya kita. Halo, apa kabar? Ya. Nah, ini kita serahkan nih ya, nanti kalian yang nanam kita bantu untuk gali lubangnya.
ada yang kita bibitkan sendiri, ada juga yang beli, misalnya PLN Peduli mau tanam pohon nih. Mereka sediakan bibitnya. Mereka biasanya membeli ke petani binaan kita. Jadi kita punya petani binaan yang khusus membibitkan pohon. Jadi konsepnya tetap pemberdayaan, Mas. Pemberdayaan kelompok dan masyarakat. Cita-cita yang masih PR banget gitu. Cita-citanya ya kita ingin memberikan lingkungan hidup dan sungai yang lebih baik untuk generasi ini, anak-anak kita. Kalau bukan sekarang kita siapa lagi? Terus kalau nggak sekarang kapan lagi? Keren. Kemana lagi kita, Pak? Oke, kita lihat teman-teman yang laki-laki, yang pria tuh lagi pada bakar ikan yang tadi kita pada mancing ya. Nah, ini ada anak-anak nih, lagi ngapain nih? Awas itu ikannya gosong. Ya. Nah, ini salah satu kegiatannya di sini anak-anak. Ini ikan dari sungai, Pak? Iya, ikannya mancing dari sungai. Ya, nah anak-anak ini anak-anak yang setiap hari belajar di saung dengan kita. Ini warga sekitar ya, usianya usia SD sampai kelas 6. Ini variasi. Paling kecil usia berapa? Paling kecil ada yang TK ada, usia TK ada. Jadi kita memang punya klaster usia dari TK, SD, SMP. Nanti kita kalau misalnya ada kegiatan yang baru kita kumpulkan semua untuk kegiatan itu. Nah, kebetulan ada Pak Dwi datang dari CSR PLN. Oh, yang punya tempat? Iya, yang punya tempat. Halo Pak. Halo. Saya Algesir Pak. Saya dari Bandung. Udah berapa lama? Saya baru datang. Baru datang. Mohon maaf, saya terlambat. Siap. Saya izin Pak datang kemari pengen belajar Pak. Iya. Tadi udah ketemu Pak Usman, kita belajar. Saya pengen belajar kemari itu karena cerita tentang sekolah Sungai Ciliwung ini luar biasa Pak. Iya. Menginspirasi buat saya pribadi. Jadi ini sejak tahun 2009 ya, Iya, Pak Usman iya, ya? kerjasama dengan PLN. Kebetulan PLN punya program, PLN Peduli namanya. Waktu itu PLN melihat bantaran Sungai Ciliwung, terutama di Cawang. Cawang ya? Cawang awal, ya. Di Cawang, di situ kita buat bank sampah ya? Iya, betul. Sampah. Kegiatan menanam. Kita tanam pohon di bantaran sungai. Alhamdulillah di Cawang itu 6 bulan sampai 9 bulan itu cukup lumayan ya, Iya, Pak lumayan. Usman ya. Kemudian kita duplikasi Di tempat-tempat yang lain sampailah di sini. Nah, di sinilah tahun 2010. 2010 kita kerjasama lagi. Itu juga sampahnya cukup banyak. Tapi sekarang jadi camping ground gitu. Ya, sekarang sudah mulai bersih, ya kan, jadi camping ground, jadi tempat ya untuk wisata. Iya. Jadi program PLN Peduli itu merupakan program CSR PLN, di mana ada fungsi untuk memperbaiki lingkungan hidup, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan warga, kemudian untuk memperbaiki tempat-tempat wisata yang mungkin tidak pernah dijamah, sehingga itu bisa kita perbaiki, kemudian menjadi suatu tujuan wisata baru atau yang disebut dengan ekowisata. Di samping itu juga pemberdayaan warga seperti adanya program bank sampah, jadi di mana kita berdayakan warga tapi melalui edukasi yang semuanya itu adalah untuk memberdayakan warga sehingga warga betul-betul bisa menikmati apa yang menjadi program CSR PLN dalam konteks PLN Peduli. Sekolah Sungai Ciliwung mengajak murid-muridnya belajar banyak hal yang mereka butuhkan sebagai warga sekitar sungai. Lebih dari itu, keberadaannya membawa keceriaan bagi warga meski bukan dengan cara yang mahal dan mewah. Warga tetap bisa bahagia menghabiskan waktu di tepi sungai kesayangan mereka, saling mengingatkan, dan tentunya hidup rukun bersama-sama. Terima kasih PLN Peduli. Terima kasih PLN Peduli.